Oke, Pak. Aku dengerin ya, Pak. Oke, oke. Sekarang kita bahas tentang jurnal, template jurnal Jasdim. Jadi saya akan memberikan sebuah apa ya arahan kepada teman-teman semua yang mau upload jurnalnya di Jasdim. Emang udah keharusan ya di semester ini. Tapi bingung apa yang harus dimasukkan ke dalam jurnal. Nah, teman-teman sederhananya jurnal itu adalah ringkasan dari laporan kalian. Kalian punya laporan kan nih, laporan tugas dari saya. Nah, laporan itu dimasukkan ke dalam jurnal. Nah, apa saja yang dimasukkan ke dalam jurnal? Nah, ini dia poin-poinnya. Nggak semuanya dimasukin ke dalam jurnal. Karena jurnal itu hanya 8 lembar. Ya, maksimal 11 lembar dah halaman. Nah, jadi teman-teman harus tahu betul bagian-bagian mana saja yang harus masuk ke dalam jurnal. Nah, ini bisa menjadi patokan buat kalian dalam tugas-tugas selanjutnya jika diminta untuk membuat jurnal. Karena gini loh, tidak semua template jurnal itu sama. Misal kalian mau upload di Ijers, itu beda templatenya. Misal mau upload di Ekodomika, beda templatenya dengan jurnal Justin. Jadi sesuaikan template dengan jurnal yang mau kalian tuju. Jadi artikel kalian ini harus disesuaikan dengan jurnal yang kalian tuju. Makanya download dulu template jurnal tersebut, kemudian ikuti. Yang penting tadi poin utamanya, laporannya udah ada, artikelnya udah ada nih, atau skripsinya udah ada, atau tesisnya udah ada, tinggal masukin satu persatu ke dalam jurnal kalian. Saya share screen ya. Ini yang kita bahas Jasdim karena untuk saat ini upload di Jasdim itu mudah teman-teman. Jadi nggak sulit-sulit banget lah buat masuk publish di Jasdim. Target kita bulan apa kemarin? Desember kan ya? Terbit ya? Nah, berarti sekarang ini Iya, sudah mulai Pak. upload nih. Sudah mulai upload atau bikin lah ya nih kan setelah UTS nih. Desember sudah harus publish pokoknya atau terkirim lah ke si Justin ini. Nah, ini pertama judul dulu. Judul ya. Judul harus unik menggambarkan isi artikel. Letak paragraf di tengah itu seperti ini ya. Nih, rata tengah maksudnya. Lalu fontnya Times New Roman, ini fontnya. Lalu ukurannya 14 poin. Maksimum 14 kata. Udah jelas banget kan? Udah jelas banget. Misalkan strategi PT JNE dalam mengelola logistik barang, misalnya seperti itu. Ya udah itu nggak boleh lebih dari 14 kata dan ukuran fontnya 14 poin. Ini nih maksudnya nih 14 poin. Atau ini aja nih kalian blog ini kalian ganti dengan judul kalian langsung. Nggak perlu rubah-rubah lagi. Strategi pemasaran misalkan, strategi pemasaran PT JNE, sorry, logistik JNE dan misalnya di era digitalisasi, contoh seperti itu. Atau yang lain lah, 14 kata, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 kata tuh. Jadi aman sih saya rasa. Gitu ya. Nih, ya saya nggak bisa back lagi. Oke, ini dia. Itu untuk judul. Yang kedua, nama author, berarti penulis. Penulis satunya siapa? Sebutkan nama kamu di sini. Misalkan Vika Amanda bla bla bla. Ya udah tulis namanya di sini. Lalu penulis duanya, masukkan nama dosen kamu siapa? Brian Givan, SEMM, masukin. Nama ketiga ada nggak? Kalau nggak ada ya udah nggak usah, hapus saja. Nah, program studi dan fakulti ini adalah program studi berarti manajemen, fakultinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Nama institusinya berarti Universitas Nusa Mandiri. Alamat website institusinya www.nusamandiri.ac.id gitu kan? www.nusamandiri.ac.id. Email author. Author adalah penulis satu. Penulis satu. Siapa penulis satunya? Ya kamu. Kamu punya emailnya apa? Email kamu masukkan di sini. Gampang ya? Lalu selanjutnya abstrak. Abstrak ini ditulis maksimum 250 kata. Nah, abstrak itu isinya nih di warna hitamkan. Satu latar belakang. Latar belakang kenapa kalian mengambil judul ini. Kedua, tujuan. Tujuannya apa? Kalian mengambil judul ini. Mau mengetahui apa gitu kan. Lalu metode penelitian. Metode penelitiannya apa? Kuantitatif,
atau kualitatif? Itu ya metode. Lalu hasil pembahasannya bagaimana? Apakah kalau hasil berarti ya hasil akhirnya seperti apa? Strateginya bagaimana gitu. Nah, jangan lupa menggunakan kata kunci. Kata kunci ini adalah bagian dari judul kalian. Misalnya kata kuncinya tadi strategi bisnis logistik PT JNE. Ya berarti kata kuncinya di sini ada strategi bisnis lalu logistik. Udah, itu kata kunci, keyword. Ada abstrak bahasa Inggris, ada abstrak bahasa Indonesia. Ya, bedanya hanya bahasa saja. Intinya sama. Cara gampangnya, tulis dulu bahasa Indonesianya, lalu kalian translate ke bahasa Inggris. Gitu gampangnya. Oke? Kemudian pendahuluan. Nah, pendahuluan itu, jadi teman-teman ya, kita kan ada keyword nih, kata kunci. Kata kunci tadi strategi bisnis, strategi, bisnis, apa tadi logistik. Ada strategi, bisnis, logistik. Berarti pendahuluannya di sini ngomongin tentang strategi, bisnis, dan logistik. Pertama strategi dulu. Apa latar belakang kamu gitu loh. Karena pendahuluan ini adalah isinya tuh mana ya? Mana sih di sini nih? Satu, isinya adalah latar belakang dari judul kalian. Masukkan di sini. Oke, latar belakang dari judul kalian, masukkan di sini. Nah, kemudian nih, bagian pendahuluan berisi latar belakang. Kan harus dikutip dari jurnal sebelumnya atau penelitian sebelumnya. Konteks penelitian, metode yang digunakan, hasil tinjauan pustaka, kebaruan penelitian, dan tujuan penelitian. Jadi apa isi pendahuluan? Ya ini isinya nih. Jadi kalian harus menampilkan hal-hal ini di dalam pendahuluan. Cari di laporan kalian terkait hal ini. Terkait misalkan latar belakangnya apa, masukin ke sini. Lalu konteks penelitiannya apa? Ini ngebahas tentang apa ya penelitiannya? Logistik tadi kan. Kan strategi bisnis logistik. Lalu metode yang digunakan apa nih? Metode yang digunakan. Lalu hasil tinjauan pustakanya seperti apa? Kalau hasil tinjauan pustaka berarti ada teori-teori, nak. Teori-teori, misalkan menurut Kotler 2020 nih ya contohnya nih. Contoh Kotler 2020. Kotler, 2020 kurung tutup. Ini contoh seperti itu. Misalkan bisnis adalah ABCD FGHIJ. Buka kurung Kotler, 2020. Itu tinjauan pustaka. Masukkan. Jadi teori tentang strategi, teori tentang bisnis, teori tentang logistik. Contoh ya, misal tadi strategi masalah logistik. Jadi yang berhubungan dengan kata kunci aja. Jangan keluar-luar dari hal tersebut. Oke? Sama yang selanjutnya adalah apa nih? Tujuan penelitian. Apa tujuan penelitiannya? Masukin ke dalam pendahuluan. Untuk mengetahui apa? Kenapa kamu harus meneliti tentang strategi bisnis? Apa tujuannya? Nah, masukin dalam pendahuluan. Gampang ya? Jadi teori-teori, landasan teori itu masuk ke sini nih, ke pendahuluan. Jangan banyak-banyak. Ini ada aturannya ya. Jumlah kata minimal 4.500 kata atau 6 sampai 10 halaman. Banyak banget ya. Maksudnya 6 sampai 10 halaman kertas itu maksudnya ini ya. 1 2 gitu. Ini 1 nih. Ini 2, ini 3, ini 4. Jadi 6 saja. 4.500 kata itu nggak minimal ya. Itu harusnya sih udah keseluruhan tuh. 4.500 kata. Jadi jangan terlalu banyak-banyak. Pendahuluan bisa isinya 1, 2, 3, 4. 4 sajalah. 4 gini nih. 4 bagi 2. Jadi kan 1 nih. Ini 1. Lalu ke sini lagi 2 nih. 2. Kemudian ke sini 3 sampai bawah. Terus geser lagi ke kanan. 4 sampai bawah. Oke? Udah cukup segitu aja pendahuluan. Karena pendahuluan itu isinya tadi ya, latar belakang, lalu konteks penelitian, metode yang digunakan, lalu tinjauan pustaka, landasan teori, sampai keterbaruan penelitian. Keterbaruan penelitian berarti kalian menceritakan bahwa penelitian ini tuh masih fresh gitu loh, masih baru banget, masih sedikit yang meneliti tentang hal ini gitu. Sehingga kalian perlu untuk menyampaikannya.
Nah, lanjut, ini pendahuluan, lalu bahan dan metode. Lanjut ya. Bikinnya seperti ini ya, Nak ya. Ingat tidak ada poin-poin di dalam membuat jurnal. Jadi nggak pakai poin-poin, poin satu. Jadi langsung pendahuluan, paragraf, semua naskah. Langsung naskah. Kan nggak ada poin kan, poin satu, poin dua itu nggak ada. Tuh. Lihat kan? Nggak ada kan? Seperti itu. Jadi nggak pakai poin-poin. Untuk di Jasdim ya, Jasdim seperti ini. Nah, bahan dan metode, kita masuk ke bab selanjutnya. Bagian metode berisi penjelasan berupa paragraf tentang desain penelitian. Sumber datanya apa? Data sheet-nya bagaimana? Lalu teknik pengumpulan datanya apa? Lalu analisa datanya menggunakan apa? Nah, ini poinnya adalah tidak perlu menampilkan teori. Nah, teori, landasan teori adanya di pendahuluan. Metode penelitian, metode bahan dan metode, sederhananya adalah kalian menggunakan metode apa di sini? Jelaskan metode misalnya kualitatif. Apa? Kualitatif itu apa sih? Seperti itu. Sumber datanya dari mana? Sumber data primer atau sumber data sekunder? Kemudian teknik pengumpulan datanya bagaimana nih kalian nih? Dan analisis datanya seperti apa? Nah, ini kalian harus baca buku metode penelitian. Cari buku metode penelitian, sesuaikan dengan laporan kamu ini, jurnal kamu ini. Cari apa sih definisi dari teknik pengumpulan data, apa sih analisis data. Jadi kamu tahu di bagian ini harus nulis tentang apa, bahan dan metode, oke? Jadi untuk memberikan isian bahan dan metode, kalian harus baca dulu buku tentang metode penelitian. Karyanya bisa karya Sugiono, boleh. Yang banyaknya Sugiono ya. Sugiono itu baik banget tuh buku tentang penelitian. Jadi cari aja buku tentang metode penelitian. Jelas ya? Nah, setelah itu hasil dan pembahasan. Nah, baru deh nih ngomongin hasil pembahasan. Bab selanjutnya. Poinnya adalah berisi tentang penjelasan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Nah, ada poin pertanyaan penelitian. Di laporan kalian, pasti kan ada rumusan masalah. Ya, rumusan masalah. Satu, bagaimanakah? Terus, seperti apakah? Lalu, apakah? Nah, itu kan rumusan masalah tuh. Di bab 1 ada kan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu kan harus dijawab. Nah, dijawabnya kan di bab 3 tuh, atau bab 4 ya, di laporan kalian. Nah, kalian tuangkan dalam hasil pembahasan. Jadi pertanyaan-pertanyaan di bab 1 itu tentang bagaimana proses atau bagaimana strategi penjualan PTX. Nah, kamu jawab di hasil pembahasan. Jangan sampai ada rumusan masalah yang nggak dijawab di pembahasan. Gampang kan? Itu gampang banget. Kalau mau bikin tabel, ya ini tabelnya. Jadi makanya teman-teman, untuk hasil dan pembahasan, kalian harus punya dulu rumusan masalah. Rumusan masalah berarti kalian rumuskan. Misal 3 nih, contoh strategi bisnis PT JNE ya, contohnya. Rumusan masalahnya 3. 1, ya tadi bagaimana strategi bisnis PT JNE. 2, bagaimana penentuan harga, gitu kan, pada logistik PT JNE atau jasa pengiriman JNE. Yang ketiga, cari lagi yang lain. Apa yang mau kalian tahu yang berhubungan dengan strategi bisnis? Gitu. Nah, yang seperti ini tuh kalau kalian tahu penjelasannya akan mengalir dengan mudah sebenarnya. Dari mulai oh abstrak ada keywordnya nih. Nah, keywordnya tadi yang kata kunci tadi kalian buat ke dalam pendahuluan. Di bab 1 kan pendahuluan yang ini nih. Nih yang ini pendahuluan. Kan ini berawal dari kata kunci nih. Kata kuncinya apa? Kata kunci dilihat dari mana? Dari abstrak kalian. Apa ya? Dari judul dah minimal. Judulnya apa? Baru masuk kata kuncinya apa. Oke? Dari kata kunci, bikinlah pendahuluan. Setelah pendahuluan, masuk juga landasan teori di pendahuluan, masuklah ke bahan dan metode. Bahan metode berarti ini kalian pakai kualitatif atau kuantitatif. Sumber datanya primer, sekunder. Lalu desain penelitiannya seperti apa? Datasheet, ya mungkin nggak sampai ke datasheet sih kalian. Lalu teknik nih yang penting nih, teknik pengumpulan datanya gimana? Observasi dulu gitu kan, terus ngapain. Teknik itu gimana cara kalian bisa mendapatkan data itu gitu loh, informasi tersebut. Data kan informasi ya. Tabel, gambar itu kan data tuh. Gimana cara kalian mendapatkannya? Itu baca di metode penelitian. Cari bukunya. Nah, masuklah ke hasil pembahasan. Kalau hasil pembahasan berarti
jawaban dari rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Ya tinggal jawab, masukin ke dalam hasil pembahasan. Bikin tabel seperti ini caranya, tinggal kalian copy aja. Kalau misalkan ada tabel ya, oh ini tabel penjualan misalkan. Oh ini masih ada tuh tabel penjualan, atau tabel pelanggan, atau tabel apa lagi kalau bisnis? Bapak, Tabel, ya, mau tanya Pak, Vika. Berarti kalau nggak ada tabel nggak usah dicantumin kan Pak? nggak usah. Kalau nggak ada tabel nggak boleh dicantumin. Tabel, seperti itu ya. Nah, format tabel harus seperti contoh di atas. Harus seperti ini formatnya ya. Format tabel harus seperti ini. Jadi kita harus menyesuaikan jurnal, template-nya. Nggak boleh bikin tabel yang nggak seperti ini. Contoh seperti ini. Kalau seperti ini berarti garisnya hanya di bawah saja tuh. Hanya di bawah aja garisnya. Nggak ada dia garis kanan kiri. Oke? Hanya garis yang di bawah aja tuh. Bikin, belajar. Ini sudah. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan berarti tadi intisari, mana nih? Kesimpulan tidak diperbolehkan mengulang pembahasan masalah. Nah, ini hati-hati nih. Karena bagian kesimpulan itu isinya temuan penelitian berupa jawaban atas pertanyaan penelitian. Jadi, kan tadi rumusan masalah bagaimana gitu kan ya. Terus dijawab di pembahasan. Ini loh jawabannya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti bagaimana tuh jawaban dari si pembahasannya. Misalkan pertanyaannya bagaimana strategi bisnis di PT JNE? Jawabannya di pembahasan di JNE menggunakan 3 strategi bisnis. Pertama A, B, C. Nah, di kesimpulannya bukan diulang lagi JNE menggunakan A, B, C, tapi strategi bisnis yang mana yang paling menguntungkan misalkan, yang paling ampuh, yang paling bekerja, yang paling diutamakan. Dari 3 itu, kan ada 3 kan poinnya kan. Contoh seperti itu. Jadi kesimpulan berarti poin yang didapat dari pembahasan tadi. Intinya apa sih? Bukan mengulang ya, bukan mengulang pembahasan. Atau misalkan strateginya misalkan dalam meningkatkan omset menggunakan sebanyak-banyaknya pembukaan cabang di seluruh Indonesia JNE misalkan. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti ya JNE menggunakan strategi yang tepat, ya gitu kan? Ada intinya gitu loh. Apakah strateginya tepat? Apakah strateginya gagal gitu kan? Karena di pembahasan itu hanya menjawab dari perumusan masalah. Hanya ngejawab aja dia, gimana strateginya? Oh, strateginya 3. Nah, kesimpulannya strategi ini bagus atau enggak? Gitu kan? Strateginya ini tepat atau enggak? Strateginya ini efisien atau tidak? Jadi disimpulkan. Apakah strateginya ini bisa meningkatkan omset penghasilan atau tidak? Kesimpulannya seperti itu. Oke? Jelas ya? Lalu yang terakhir itu ada referensi. Nah, kalau referensi ini daftar pustaka, Nak. Nah, daftar pustaka ini contohnya seperti ini. Diambil dari buku ya, dari buku atau dari jurnal. Diusahakan ambil dari jurnal, sebanyak-banyaknya jurnal. Oke. Nah, ini contoh yang referensi diambil dari buku, seperti ini penulisannya. Nah, ini contoh referensi diambil dari kumpulan artikel. Nah, contoh ini referensi dari artikel dalam buku kumpulan artikel. Nah, ini referensi dari artikel di jurnal atau di majalah. Cara ngutipnya seperti ini. Cara bikin daftar pustakanya seperti ini. Ada banyak contohnya. Nah, seperti itu. Oke, jadi sampai referensi aja. Ini penting dibaca. Naskah dikirim melalui, nanti ini sayalah yang ngirim. Yang penting kalian jadi dulu naskahnya. Biar saya bisa bantu untuk kirim. Oke, teman-teman? Nah, sekarang saya mau info tentang referensi nih. Sebentar. Saya buka data dulu sebentar. Google Cendekia. Nah, saya mau share lagi sedikit nih ya. Sebelum saya selesaikan kelas kita hari ini. Nah, untuk mencari referensi tadi itu referensi, kan diminta referensi harus jurnal atau buku. Nah, kalian bisa cari di Google Cendekia. Nih contohnya. Google Cendekia, cari di Google. Aduh. Lalu pilih Google Cendekia. Cendekia nih. Cari misalkan strategi
bisnis startup. Contoh aja ya. Itu kan banyak tuh. Ini banyak banget nih jurnal-jurnal yang bertebaran di Google Cendekia. Nah, ini bisa kalian sitasi. Kalian kutip. Tinggal pilih yang ini misalkan. Bakri ACID. Download kan dia nih. Atau ini, nah, kebuka nih. Tuh, perancangan, strategi, bla 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 bla. Ini kan ada yang bisa kalian ambil dari sini. Ya dong? Ini covernya doang. Sorry. Ini covernya aja. Sebentar. Ini covernya saja. Carilah jurnalnya ya. Carilah jurnalnya. Nah, ini dia. Misalnya ini analisis faktor. Ini analisis strategi pengembangan bisnis. Kalian buka, klik ininya nih yang PDF. Muncul nggak dia? Nah, ke-download kan nih PDF di bawah nih ke-download. Kalian buka dulu. Ini kan jurnal nih. Analisis strategi pengembangan bisnis, matrix SWOT. Nah, kalian cari di sini nih. Ini ada abstrak, ini ada mana lagi ya? Ini pendahuluan. Nah, ini kan bisa kalian kutip. Jika kalian mengambil yang ini, misalnya nih dikatakan data sensus ekonomi statistik sekian 26 juta. Nah, ini kan mengutip nih. Kalian copy, kalian taruh di jurnal kalian, kalian citasi. Siapa penulisnya nih jurnalnya? Ratih dan kawan-kawan gitu kan. Apa nama jurnalnya nih? Tadi kan ada contohnya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi lihat di Google Cendekia. Nah, contoh tadi balik ke sini. Nah, ini kan contoh referensi nih. Nah, ini dari mana kalian nih? Nah, ini adalah bagian dari yang ada di bab 1 pendahuluan, atau bab 2 metode, atau di bab 3 pembahasan. Jadi biasanya kebanyakan sih di pendahuluan. Karena kan referensi ini, nih referensi adalah arti atau definisi-definisi menurut para ahli. Dan definisi-definisi ini adanya di pendahuluan. Karena pendahuluan isinya adalah teori. Nah, misal kalian menurut Kotler 2020. Nah, di referensi ditulisin di sini. Kotler 2020, apa nama bukunya, apa nama jurnalnya. Ini tuh referensi seperti daftar pustaka ya. Jadi apa yang kalian tuliskan di sini muncul di referensi. Nah, apabila di sini nggak ada, terus kalian munculkan di referensi, nah itu pelanggaran. Misalkan di referensi ada namanya Kadir 2014 nih buku ya contohnya, penerbit Andi. Tapi saat saya cari di pendahuluan nggak ada nih Andi ngomong di pendahuluan. Nah itu nggak boleh seperti itu. Jadi siapa yang tokoh atau ini ya tokoh lah ya, atau penulis yang muncul di pendahuluan itu yang masuk ke referensi. Intinya seperti itu. Jelas ya teman-teman ya? Oke, nah itulah cara membuat atau menulis artikel di template Jasdim. Nah harapannya nih sudah mulai November, akhir November sudah selesai semuanya, supaya nanti di Desember tuh kita bisa upload ke Jasdim. Ada pertanyaan so far? Enough ya? Sip. Saya upload nih ya di YouTube saya gimana caranya menulis jurnal di template Jasdim. Kalau misalnya bingung, ya Iya, Vika? Pak. Iya Pak, bener Pak diupload di YouTube Pak, soalnya takutnya pada nggak dengerin karena masih di jalan. Vika juga lupa rekam. Ya wes, kalau gitu nanti silakan ditonton lagi dan harapannya tidak tektok terus nih, karena sudah saya jelaskan secara gamblang, tinggal kalian kerjakan saja. Terima kasih dari saya, cukup. Untuk pertemuan hari ini cukup teman-teman, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.